Halo guys, kembali bersama admin di sini. Melangkah maju, Sapa mempersiapkan diri dan memberikan anggukan kepada Kron ketika dia sudah siap. Dia kemudian melakukan shift 2 langkah. Menurut pandangan Rage itu terlihat sempurna, setidaknya dibanding dengan gurunya. Kemudian saat mengepalkan tinjunya, percikan kecil energi batinnya bisa dirasakan keluar dari tinjunya. Benda itu menghantam pilar dan jumlahnya mulai berubah. Hahaha, Kron tidak bisa menahan senyum dari wajahnya. Aku tahu kamu adalah orang yang spesial. Rage mengintip ke arah Grant yang mulutnya tampak seperti siap jatuh ke lantai. Berapa lama dia berada di kuil, seberapa keras dia bekerja hingga akhirnya mencapai skor 2-2. Kemudian seseorang yang baru saja bergabung dengan beberapa instruksi sederhana bisa mendapatkan skor yang sama dengannya. Inilah yang disebut bakat sejati. Safa puas dengan dirinya sendiri, tersenyum ketika dia kembali bergabung dengan yang lainnya dalam barisan. Dan sekarang giliran Rage. Ayo Rage, Simeon berteriak sekuat tenaga. Jika itu yang bisa dilakukan adik perempuanmu, maka aku mengharapkan hal yang besar darimu. Ayolah, benarkah Rage berpikir mengambil posisi? Tidakkah kamu melihat betapa lemahnya tubuh ini? Ada sesuatu yang tidak bersalah dalam cara Simeon menyemangatinya. Dia pada umumnya adalah pria yang bahagia. Bagi anak yatim piatu seperti dia, hal itu jarang terjadi. Mengabaikan semua itu, Rage fokus. Aku cukup istirahat, aku ingin melakukan ini dengan benar, setidaknya sekali, pikir Rage. Saat dia siap, Rage mengambil waktu. Dia mengingat dengan cermat gerakan yang dilakukan Kron dan kemudian mengingat apa yang baru saja ditunjukkan adiknya. Kakinya bergerak saat dia membayangkan tubuhnya seperti milik mereka. Pergeseran 2 langkah ditiru dan mengepalkan tinjunya, menghantam pilar lurus ke depan, menyerapnya energi. Itu pukulannya bagus, dia meniru gerakannya persis seperti saudara perempuannya, pikir Kron sambil melihat nomor yang mulai muncul. 10, tapi tubuhnya sangat lemah dan tidak ada kekuatan ki. Terkadang aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan tentang dia. Dia sempurna dalam melatih gerakan, menirunya dengan baik. Bakatnya sama bagusnya dengan saudara perempuannya, tetapi tubuhnya tidak bisa mengimbanginya. Rage terengah-engah seolah kehabisan napas, padahal ia baru melakukan 3 gerakan, 2 langkah dan 1 pukulan. Berfokus saat melakukan hal seperti itu di atas semua latihan telah membuatnya lelah. Kurasa serangan yang kekuatannya setengah dari serangan lainnya tidaklah terlalu buluk. Apa itu? Grant berbisik pada si kembar lagi. Kupikir adiknya yang cacat, tapi mungkin orang ini. Apa yang salah dengan dia, sobat? Jika Pak Kron membuang-buang waktunya untuk mengajar orang ini, maka dianya akan membuang waktu kita. Hari telah berakhir dan Rage merasa dia telah belajar banyak tentang dunia yang dapat meningkat dasar sihirnya. Itu adalah awal yang baik dan dia yakin bahwa dia akan melampaui kekuatan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Karena kelelahan, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk bermalam dan Rage berada di kamar yang sama bersama adik perempuannya yang sedang berbaring di tempat tidur dengan senyum yang tidak biasa lepas dari wajahnya. Aku kira dia juga sangat tenang, senang rasanya melihat tersenyum seperti itu setelah kehilangan orang tuanya. Pikir Rage, tetapi segera menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dengan mengepalkan tinjunya, dia memukul pahanya sendiri. Rasa frustasi mengaburkan wajahnya. Tubuhku yang terkutuk ini membuat emosiku campur aduk. Gumamnya. Pikirannya berputar-putar dalam kebingungan. Reaksinya setiap kali dia melihat adiknya yang terkutuk. Apakah dia seorang siskon atau semacamnya? Aku bertanya-tanya, sampai kapan perasaan ini akan hilang? Rage 2, kamu sudah mati. Berhenti berlama-lama di tubuh ini dan biarkan aku melakukan apa yang kuinginkan. Sebelum tidur, Rage mengambil posisi meditasi yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia memulai teknik budidaya esensi gelap, mencoba menyerap energi yang mengelilinginya, mengarahkannya ke inti gelapnya. Ini bagus, tapi sulit untuk mengetahui kemajuanku, renung Rage. Ada sejumlah fasilitas di Alterian yang memungkinkan seseorang mengukur kemampuan mana dan kekuatan esensi gelapnya. Suatu kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ada cara untuk mengukur kekuatannya di dunia ini, bangkit. Dia bangkit berdiri. Dia menuju ke pintu dan menoleh ke saudara perempuannya. Jangan katakan sepatah kata pun kepada siapapun tentang aku meninggalkan tempat ini. Perintah Rage lalu menampar keningnya. Mengingat dia tidak bisa berbicara, maksudku rahasiakan saja ini, oke? Sapa mengangguk melihat Rage meninggalkan ruangan. Rasa ingin tahu melintas di wajahnya saat dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selarut ini. Bergerak diam-diam melewati gedung, Rage bersyukur semua orang masih tidur. Akhirnya, udara malam yang segar menyambutnya saat dia melangkah keluar. Berjalan melintasi halaman, dia tiba di tempat mereka berlatih sebelumnya. Pada hari itu, berdiri di depan pilar pengukur. Benda ini, aku melihat cara kerjanya, itu menyerap energi dari pukulan itu, yang berarti Rage mengangkat tangannya.
Aura gelap berputar-putar di sekitarnya. Itu seharusnya bisa mengukur kekuatan sihir juga. Mengarahkan tangannya ke sasaran, Rich melantunkan. Denyut kegelapan, energi melesat seperti sinar, denyut kecil meninggalkan tangannya dan menghantam pilar. Sama seperti pukulannya, energinya diserap memastikan tidak ada suara dan angka perlahan mulai muncul di pilar. Aku tahu energi gelap sudah lebih kuat dari sebelumnya karena teknik kultivasinya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, dampaknya akan berkurang, tapi ini tetap bagus. Skor tersebut akhirnya muncul di pilar, membuat Red tersenyum. Dengan skor ini, dia menjadi yang terkuat ketiga dalam hal satu pukulan. Tidak hanya itu, Dark Pulse adalah skill yang bisa digunakan setidaknya 5 kali dan dari jarak jauh. Jika dia berkelahi dengan salah satu dari yang lain, dia yakin dia akan menang. Puas dengan hasilnya, Riz memutuskan untuk menggunakan teknik kultivasi dan mengujinya pada pilar malam demi malam, mengamati seberapa besar keterampilannya akan berkembang dalam hal kekuatan. Namun sebelum dia benar-benar berbalik, dia menghentikan dirinya dan melihat ke pilar itu sekali lagi. Mendekatinya, dia mengambil sikap yang sama seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Pergeseran 2 langkah, ini seharusnya berhasil, pikir Reg. Seperti sebelumnya, dia menghafal langkah-langkahnya, merasa cukup istirahat dan menggerakkan kakinya pada waktu yang tepat. Kemudian saat dia mempersiapkan pukulannya, dia mengumpulkan aura gelap di sekitar tangannya. Denyut nadi kegelapan, tinju Rage menghantam pilar, dan secara bersamaan riak energi gelap berputar sebelum diserap ke dalam pilar. Rasanya seperti pukulan keras dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Angka-angka mulai muncul di pilar, 35. Ini tanpa berkata-kata, Rage memikirkan implikasinya. Kata-kata Kron tiba-tiba masuk akal. Pergeseran 2 langkah itu, kata Kron, bisa digunakan untuk menyempurnakan teknik lain, bukan? Bagaimana jika aku menggunakan 2 langkah dan kemudian aku melontarkan pukulan? Aku menggunakan skill Dark Pulse. Apakah ini akan menciptakan efek yang lebih besar? Aku tidak memiliki energi Ki, tetapi keterampilan ini meningkatkan pukulan regulerku. Jadi secara teori itu seharusnya berhasil dan sepertinya memang berhasil. Paling-paling dia mengira hasilnya adalah pukulan ditambah denyut kegelapan memberinya skor total 29. Namun gerak kaki ditambah dengan keterampilan sihir pasti meningkatkan kekuatan serangan sihir juga, memberinya total dari 35. Aku benar mencampurkan seni bela diri, bahkan jika aku tidak memiliki ki dengan sihirku itu akan berhasil. Raj merasa seolah-olah dia telah mengambil langkah pertamanya untuk menjadi seorang petarung sihir. Karena kelelahan, dia ingin mencoba memukulnya lagi, namun dia bisa merasakan tubuhnya melemah, dan hasilnya tidak sebaik sebelumnya. Saat itulah dia mendengar gerakan datang dari kuil. Dia segera harus pergi. Dengan cepat, dia pindah ke sisi pintu masuk kuil. Salah satu anak terbangun di tengah malam, memutuskan yang terbaik adalah kembali ke kamarnya. Raj memikirkan langkah selanjutnya. Keesokan paginya, Tuan Kron bangun di hadapan anak-anak lainnya. Seorang pelatih yang berdedikasi, dia memiliki rutinitas dan tidak membutuhkan tidur sebanyak yang lain. Setelah menyapai halaman, dia menuju ke pilar. Tidak ada angka di depan pilar. Mereka menghilang setelah beberapa waktu. Tapi Tuan Kron pergi ke belakang pilar. Di sini, angka-angka akan dicatat dan Pak Kron mencatat siapa yang menunjukkan kemajuan paling besar. Saat itulah alisnya terangkat karena dia terkejut. Apa? Kapan ini direkam? Siapa yang berhasil mendapatkan nilai setinggi ini? Fajar di hari yang baru telah tiba dan yang membuat Rick takjub meskipun dia tidur di lantai kayu yang tak kenal ampun, itu mungkin adalah tidur yang paling nyenyak yang pernah dia alami dalam waktu yang lama. Tidak ada gejolak batin, tidak ada kekhawatiran bahwa dia akan dikejar atau diserang pada saat tertentu, dan mimpinya dipenuhi dengan visi penuh harapan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah mengusap rasa kantuk dari matanya, ia terkejut menemukan Safa sudah bangun, duduk di tempat tidur dalam posisi meditasi. Orang yang rajin, kata Reg. Kamu harus mempertahankan hal itu. Kamu tidak pernah tahu kapan dunia bisa berbalik. Dan siapa tahu orang-orang itu akan kembali untuk membunuh kita. Komentarnya yang tiba-tiba itu membayarkan fokus Sapa dan matanya mulai sedikit berbinar. Air mata sudah mengalir saat dia mengingat kematian orang tuanya. Oh Ella, protes Reg. Kematian yang terjadi beberapa hari yang lalu, bukankah kamu sudah melupakannya? Agak kesal, Reg keluar kamar. Dia menutup pintu di belakangnya. Dan ketika dia melakukannya, dia merasakan beban yang menyelimuti dadanya sekali lagi. Kematian orang yang dicintainya telah menjadi bagian dari realitasnya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berkonsentrasi bagaimana melangkah maju dari situ. Ketika aku kehilangan seseorang, aku perlu menyalurkan seluruh energi
ke hal berikutnya, dan bagiku itu berarti menyingkirkan mereka. Hari itu dimulai dengan cara yang sama seperti hari sebelumnya, dengan masing-masing anak diberi tugas di sekitar tempat itu. Namun kali ini Rich tidak absen di pagi hari, jadi dia harus membantu menyiapkan sarapan. Dia dan Simeon bertemu kembali sekali lagi, dan mereka merebus bersama tulang untuk membuat sup tulang yang panas dan segar. "Hei, kakakmu melakukan gerakan yang luar biasa kemarin. Dia sangat berbakat," kata Simeon. "Kau tahu, kau harus bekerja sedikit lebih keras untuk mengajar adikmu. Aku yakin saat dia lebih besar akan ada banyak pria yang mengajarnya. Kau mungkin perlu menangkis mereka."